Inilah aku, seekor belalang sawah kecil mungil dengan sayap lemah yang mudah payah dan kaki-kaki kecil yang gampang patah. Meski begitu, aku senang terbang berkelana hingga sampailah aku di suatu negeri yang kata orang tanahnya adalah tanah surga. Yang jangankan sebatang kayu, di negeri ini sebatang tongkat saja bisa tumbuh menjadi tanaman. Tak hanya itu, di negeri ini katanya punya demokrasi yang menjamin rakyatnya bebas berpendapat dan bersuara. Juga punya toleransi yang menyerukan kerukunan antar umat meski berbeda agama. Dan yang paling membanggakan, di negeri ini katanya punya Pancasila, pedoman penghuni negeri yang begitu bijaksana agar hidup sejahtera. Katanya. Dan kulihat negeri ini memang mempesona. Gunung-gunung tinggi menjulang serta lautan yang luas dan biru penuh ikan. Dan kulihat pula hutan rindang dan hijau sangat luas membentang sebagai tempat tinggal para satwa yang begitu beraneka ragam. Tapi sayang, keserakahan proyek penguasa mengubah segalanya. Alam yang seharusnya tenang, kini diusik dan dirusak dengan dalih pariwisata. Laut kian menyempit karena ditumpuki tanah dengan alasan pembangunan kota. Hingga pembakaran hutan yang membabi buta. Demi sebuah lahan, proyek mengancam kelangsungan hidup para satwa. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mati terpanggang tanpa daya. Dan kulihat di sudut-sudut negeri, rakyatnya hanya diam. Seakan tak peduli akan hal ini. Padahal mereka bukan tak mau bersuara, tapi apalah daya, jangankan berbicara. Untuk sekedar batuk saja mereka takut berakhir di penjara. Kupikir ini negeri yang aneh. Lalu kembali aku mengepakkan sayap tipisku menyusuri negeri yang katanya salah satu yang terluas di dunia ini. Dan aku menemukan sebuah tempat yang di dalamnya berisi orang-orang yang sedang sibuk membaca buku dan kitab. Ada yang sedang menulis dan kulihat pula ada yang khusyuk melaksanakan sholat. Tapi yang membuatku heran, mereka dijaga oleh orang-orang berseragam rapi, bertubuh kekar, dan bersenjata. Hal ini seketika mulai memperbaiki pandanganku tentang negeri ini. Aku merasa takjub. Karena orang-orang pintar di negeri ini ternyata sangat aman dilindungi. Tapi ternyata aku salah. Ternyata tempat itu adalah penjara. Dan yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang dihukum karena menyuarakan kebenaran dan tidak tunduk pada bejatnya penguasa. Sementara di sisi lain, maling-maling negara yang Maaf, saya ulang biar tidak diketawain. Maling-maling negara yang menyengsarakan rakyat tanpa rasa malu tertawa sambil dada-dada di depan kamera. Aku semakin bingung dengan negeri yang aneh ini. Ini negeri apa? Negeri dongeng kah? Aku tidak sedang bermimpi, bukan? Rasanya tidak. Tapi yang ada di sini semuanya sulit dicerna akal. Ada yang katanya gila tapi bawa anjing ke masjid. Ada yang katanya gila dan membawa senjata, tapi yang diincar selalu ulama. Dan ada yang katanya paling waras, paling Pancasila, paling NKRI, pakai sarung, pakai peci, tapi malah ceramah dan azan di gereja. Kasihan sekali para jemaat gereja, ibadahnya jadi terganggu oleh orang tak jelas yang tak seharusnya di sana. Lalu tiba-tiba aku dengar suara keramaian bergemuruh. Kupikir sedang ada pertunjukan opera atau sejenisnya. Dan lagi-lagi, perkiraanku salah. Ini bukan pertunjukan. Mereka adalah rakyat kecil yang turun ke jalan untuk meminta keadilan. Dari orang tua, dewasa,
bahkan remaja, semuanya bersatu memperjuangkan masa depan mereka. Bahkan mereka tak peduli bahwa negeri ini sebenarnya sedang dilanda wabah penyakit yang bisa saja menjangkit mereka. Karena mereka pikir mati karena wabah sepertinya lebih baik daripada mati konyol kelaparan tanpa usaha apa-apa. Sedangkan di saat situasi genting seperti ini, jatah bantuan sosial yang seharusnya sedikit membantu rakyat malah dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab. Memang biadab. Baru sebentar saja aku terdampar di negeri ini, tapi kebingungan demi kebingungan sudah tumpang tindih dalam benakku. Di mana demokrasi? Di mana toleransi? Di mana Pancasila? Di mana keadilan? Di mana sejahtera? Dan masih banyak lagi di mana yang lainnya. Lekas pulih negeri dongeng.